Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Pak Zetra selaku dosen pengampu mata kuliah Design Research, dan yang terhormat teman-teman seperjuangan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita mulai presentasi dari kelompok 3 mengenai Design Research dengan model Graphene Major. Baiklah, untuk penyaji yang pertama, itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, Design Research itu adalah merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan Local Interaction Theory atau LIT dengan kerja sama antara peneliti dan tenaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, filosofi yang mendasari desain adalah bahwa harus memahami bentuk-bentuk pendidikan inovatif yang mungkin ingin dihasilkan agar dapat menghasilkannya. Sesuai dengan pepatah yang dibilang, jika Anda ingin mengubah sesuatu, Anda harus memahaminya. Jika Anda ingin memahami sesuatu, Anda harus mengubahnya. Nah, pada kedua pepatah ini mencerminkan sejarah dari penulis, itu pendekatan sosiokonstruktivis diilhami oleh keinginan dan memahami, dengan pendekatan RME oleh kebutuhan yang akan perubahan pendidikan. Nah, jika kita mengambil bagian pertama dari pepatah yang membutuhkan pemahaman, kita dapat mengamati bahwa gagasan penelitian desain yang telah ada sejak lama. Berbagai bentuk desain instruksional, profesional dapat dianggap sebagai pendahulu informal dan penelitian desain. Pengaku bahwa desain instruksional sering memiliki karakter inovatif, sementara basis pengetahuan ilmiah yang tersedia terlalu terbatas, membumikan pekerja desain memicu ide dan jenis desain instruksional yang mengintegrasikan desain dan penelitian. Gagasan ini diperkuat oleh pengalaman bahwa pekerjaan desain instruksional yang sadar dan menyeluruh menghasilkan proses pembelajaran di mana para perancang mengembangkan pengetahuan yang berharga dan beralasan dalam apa yang secara retrospektif mungkin disebut dengan eksperimen desain. Selanjutnya akan dibacakan oleh kelompok penyaji. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu model dan langkah-langkah desain learning only instruction. Graphene Major membagi tahapan menjadi 3 fase utama. Yang pertama, preparing for the experiment, persiapan desain, yaitu yang memformulasikan LIT, menganalisis tujuan pembelajaran, menetapkan kondisi awal penelitian, kemudian mendiskusikan konjektur lead yang akan dikembangkan, kemudian menentukan karakteristik kelas dan peran guru, menetapkan tujuan tertulis yang akan dicapai. Kemudian yang kedua yaitu desain eksperimen, percobaan desain, tahap pelaksanaan desain eksperimen yang telah disiapkan, kemudian menguji dan mengembangkan LIT, kemudian bersikap siklikal. Kemudian yang langkah ketiga yaitu retrospektif analisis atau analisis retrospektif. Tujuannya adalah menganalisis data-data yang diperoleh untuk mengetahui apakah mendukung atau sesuai tidak dengan konjektur yang telah dirancang. Kemudian, persiapan desain. Tujuan dari fase awal eksperimen penelitian desain adalah untuk merumuskan teori instruksi lokal yang dapat diuraikan dan disempurnakan saat melakukan eksperimen desain yang dimaksud. Dari perspektif penelitian, masalah krusial adalah memperjelas maksud teoritisnya. Dalam menguraikan poin-poin ini, kita akan dengan mengklarifikasi bagaimana seseorang menetapkan tujuan pembelajaran atau titik akhir instruksional yang dituju dan titik awal instruksional. Baiklah, saya lanjutkan kepada rekan saya.
Baik, selanjutnya akan dilanjuti oleh Meisha. Baiklah, yang kedua itu ada eksperimen desain. Fase kedua terdiri dari benar-benar melakukan eksperimen desain. Ketika semua persiapan telah dilakukan, titik akhir keseluruhan ditentukan, titik awal ditentukan, dan teori instruksi lokal dugaan dirumuskan, eksperimen desain dapat dimulai. Kelompok penelitian akan bertanggung jawab atas proses pembelajaran sekelompok siswa. Apakah itu selama 5 minggu, selama 3 bulan, atau bahkan selama 1 tahun ajaran penuh. Namun, sebelum menjelaskan fase kedua ini, penting untuk mengklarifikasi maksud atau tujuan dari benar-benar bereksperimen di kelas. Yang ketiga ada analisis retrospektif. Aspek lebih lanjut dari metodologi ini menyangkut analisis retrospektif yang dilakukan dari seluruh kumpulan data yang dikumpulkan selama percobaan. Tujuan dari analisis retrospektif tentu saja akan tergantung pada maksud teoretis dari eksperimen desain. Namun, salah satu tujuan utama biasanya untuk berkontribusi pada pengembangan teori instruksi lokal. Tujuan lain mungkin lebih menyangkut masalah yang mencakup atau inovasi ontologi. Contoh penelitiannya itu judul penelitian Development of Faraday Symptoms Expert System Device as Physics Learning Media for Senior High School. Penulisnya yaitu Diki Darmawan, Nur Islami, dan Yenita. Tahun terbit 2018. Inti penelitian, studi pendahuluan dimulai mengumpulkan informasi tentang permasalahan percobaan hukum Faraday dan alat percobaan yang digunakan pada materi gaya gerak listrik yang diperoleh dari guru dan siswa terkait materi tersebut, sehingga bisa dijadikan acuan dalam perancangan dan pengembangan produk penelitian yang akan dibuat. Studi pendahuluan dilanjutkan dengan tahap perancangan perangkat eksperimen yang diawali dengan membuat rancangan alat percobaan hukum Faraday. Rancangan dibuat dalam bentuk sketsa gambar beserta keterangannya yang digunakan dalam membuat produk. Setelah desain dibuat, maka dilakukan dengan pembuatan alat eksperimen. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Meisha. Selanjutnya akan dilanjuti dengan kelompok 4 dulu presentasi. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Izin teman-teman, apakah suaranya terdengar? Terdengar Dila. Terdengar, Dila. Baik, terima kasih. Baik,
teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbicara teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4, yang mana materi kami pada pertemuan kali ini sama dengan kelompok 3, yaitu Design Research on Learning Introduction. Jadi, berdasarkan dari materi yang sudah dijelaskan dari kelompok 3, lebih dan kurang itu sama, namun dari kelompok kami ingin menambahkan sedikit. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yang mana yang pertama itu ada Akmal Pengestu, yang kedua saya Dila Ela Maida, yang ketiga ada Nefriza Guspika, dan yang keempat ada Syahrial. Adapun materi yang ingin kami tambahkan, yang pertama itu bagian pengertian yang akan dijelaskan oleh Syahrial. Kepada Syahrial dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang desain research, yaitu pengertiannya yang pertama adalah desain research or learning instruction atau desain pengenalan pembelajaran adalah model penelitian yang digunakan dalam pendidikan untuk mengembangkan proses pembelajaran dari berbagai segi, baik itu materi, teknik, media, atau evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian, pengertian menurut Graphy Major pada tahun 2009 yaitu desain riset merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan local instruction theory atau teori pengajaran lokal dengan kerjasama antara peneliti dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, terima kasih kepada Syahrial. Selanjutnya yang ingin kami tambahkan yaitu bagaimana penerapan model Graph Major itu yang akan dijelaskan oleh Nefriza Guspika. Kepada Nefriza disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu bagaimana penerapan model dari Graph Major ini. Design Research or Learning Instruction atau Design Research Model Graph Major ini digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah, yakni dengan merancang dan mengembangkan pembelajaran yang dibutuhkan dan suasana pembelajaran yang dapat menjamin tujuan yang ingin dicapai. Desain riset merupakan model penelitian yang digunakan untuk mengembangkan teori pembelajaran didasarkan pada materi pembelajaran yang sudah ada. Nah, salah satu bentuk pengembangan pembelajarannya bisa dilihat dari penerapan pendekatan pembelajaran realistic mathematics education dalam pembelajaran. Nah, kaitannya dengan desain riset ialah sebagai salah satu bentuk pengembangan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas sehari-hari. Pendekatan tersebut dijadikan sebagai landasan dalam merancang pembelajaran. Jadi, peranan desain riset model Graph Major ini yaitu untuk mengembangkan teori pengajaran lokal. Teori pengajaran lokal itu teori tentang proses belajar siswa terhadap suatu materi tertentu dan cara atau teknik yang digunakan untuk mendukung proses belajar tersebut. Sekian dari saya, moderator. Baik, terima kasih Nefriza. Selanjutnya
langkah-langkah model Graph-Imager itu lebih dan kurang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3, namun mungkin ada yang ingin disampaikan, dijelaskan oleh Akpal, kepada Akpal disilahkan. Oke, sepertinya Akpal ada kendala jaringan. Kepada Nefriza, apakah bisa dibantu? Oke, baik. Baik, bisa moderator. Lanjutkan, Nefriza. Baik, moderator. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model dari Graph-Imager. Di sini kami menemukan 3 langkah atau tahapan dari desain wizard model Graph-Imager ini. Yang sebenarnya sama dengan kelompok 3 tadi. Di sini kami hanya menambahkan sedikit. Yang tahap pertama yaitu tahap persiapan eksperimen. Nah, pada tahap ini perangkat pembelajaran disusun berdasarkan dugaan alur belajar pembandingan yang telah dirumuskan. Kemudian perangkat divalidasi dan diuji keterbacaannya sebelum digunakan. Tahap persiapan eksperimen ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk memformulasikan teori pembelajaran lokal atau local instructional theory yang dielaborasi dan diperbaiki selama pelaksanaan eksperimen. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu tahap pelaksanaan eksperimen. Tahap pelaksanaan desain eksperimen yang dilakukan setelah semua persiapan dilakukan. Pada tahap ini, perangkat pembelajaran diuji cobakan dan dugaan alur belajar menjadi acuan dalam menentukan fokus dari pengamatan. Tahap ini dilakukan bukan saja untuk menguji apakah rancangan dan teori instruksional lokal bekerja atau tidak, tetapi sekaligus untuk menguji dan mengembangkan teori instruksional lokal yang telah dikembangkan serta memahami bagaimana teori itu bekerja selama eksperimen berlangsung. Yang ketiga ada tahap analisis retrospektif, di mana pada tahap ini data-data yang telah diperoleh semenjak maupun setelah tahap pelaksanaan eksperimen dianalisis dengan dugaan alur belajar sebagai acuan dalam menentukan fokus analisisnya. Adapun tujuan dari tahap analisis retrospektif ini yaitu untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh agar mengetahui apakah mendukung atau tidak dengan konjektur yang telah dirancang. Sekian tambahan materi dari penjelasan dari saya, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nefriza. Itulah tambahan dari kelompok kami. Selanjutnya sedikit kesimpulan dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Akpal. Apakah Akpal sudah bergabung? Oke, sepertinya Akpal belum bisa menjelaskan
menyampaikan kesimpulan karena kendala jaringan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Oke, baik Akpal, silahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Akpal. Selanjutnya kesimpulan. Desain riset merupakan model penelitian yang digunakan untuk mengembangkan teori pembelajaran didasarkan pada materi pembelajaran yang sudah ada. Desain riset on learning instruction atau desain pembelajaran adalah model penelitian yang digunakan dalam pendidikan untuk mengembangkan proses pembelajaran dari berbagai segi, baik itu materi, teknik, media, atau evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terdapat 3 langkah dalam pelaksanaan, yaitu tahap persiapan, eksperimen desain, dan analisis retrospektif. Nah, urgensi dan peranan desain pembelajaran dalam suksesnya proses pembelajaran dan mengajar, yakni agar belajar dapat bermakna dan efektif, tersedia untuk termanfaatkan sumber belajar, dan dikembangkan kesempatan atau pola belajar. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kemudian untuk kelompok 3, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak, moderator. Tidak ada. Izin saya tutup ya. Baik, di sini kami sudah melakukan presentasi, yaitu kami dari kelompok 3 dan 4. Sekian presentasi kami hari ini. Kemudian untuk diskusi kita lanjutkan di Google Classroom. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.